Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas di teman-temannya untuk dipimpin doa ya. Bersikap siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya. Just pindah ya. Alvina, Naila, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau belajar apa? IPS, materi apa? Ayo. Tentang sumber daya alam. Nah, jadi tujuan pada pagi hari ini kita semoga nantinya kalian dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan menonton video dulu ya. Di Pulau KW gitu ya. Dari video tersebut apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa? Ya, ekosistem makin rusak. Ada lagi yang berpendapat? Dapat Tika? Apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Bukan lupa. Ada lagi? Keserakahan. Oke, jadi dari video ini itu kan Indonesia memiliki potensi alam yang sangat kaya. Contohnya di Raja Ampat ini. Namun keindahannya itu malah direnggut oleh manusia, yaitu dengan membangun penambangan nikel yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem, terutama di pulau tersebut itu ada hewan-hewan atau binatang-binatang endemik. Contohnya tadi apa? Penyu. Nah, oke, kita masuk ke materi ya. Nah, kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam. Oke, kita bacakan. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bisa kasih contoh nggak yang bisa dimanfaatkan sama manusia? Tambang hasilnya itu kita gunain untuk apa? Ya betul, teknologi. Kalau kamu menurut kamu apa? Ini ya bahan bakar. Kita juga menggunakan listrik itu juga dari tambang batu bara. Selanjutnya ya. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis sumber daya alam. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang berdasarkan pembentukannya. Yang pertama itu yang dapat diperbarui. Contohnya ada yang bisa kasih air, angin, gas, dan tanah, betul. Selanjutnya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang tidak dapat batu bara, minyak bumi. Ada lagi? Nikel. Ya, betul. Selanjutnya lagi ya. Nah, ini berdasarkan materinya. Sumber daya alam biotik. Biotik itu apa? ini yang hidup. Yang hidup. Contohnya Tanaman, hewan dan tumbuhan. ya, betul. Kemudian abiotik. Abiotik itu apa? Benda mati. Contohnya Tanah, angin, air, kembang, tambang. ya, betul. Selanjutnya, potensi sumber daya alam Indonesia dan persebarannya. Nah, bukan. Ada yang bisa bacakan? Kamu? Hutan adalah suatu satuan ekosistem berupa hamparan milik sumber daya alam hayati yang didominasi pekarangan dalam persatuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Oke, kita lanjut.
Nah ini masuk ke jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu hutan hujan tropis. Apa itu ciri-ciri dari hutan hujan tropis yang kalian ingat? Lihat, ini rimbun atau tidak? Kalau pepohonannya besar atau tidak? Dan didominasi oleh hewan-hewan yang berukuran kecil. Betul. Selanjutnya itu hutan musim. Nah, hutan musim sesuai namanya itu adalah hutan yang bermusim. Apalagi di Indonesia memiliki 2 musim. Musim apa? Hujan dan kemarau. Jadi, ketika di musim hujan, maka pepohonan di sana akan tumbuh. Sedangkan di musim kemarau akan gugur. Nah, kemudian itu adalah hutan sabana. Hutan sabana itu apa? Adalah hamparan ya, rumput yang luas. Kemudian ada hutan rawa. Sesuai namanya, rawa kalian tahu apa itu? Isinya air dan tanaman-tanaman air. Kemudian hutan mangrove ini adalah hutan yang berada di pesisir. Nah, hutan hujan tropis itu berada di Kalimantan, Sumatera, Papua. Sedangkan hutan musim itu adanya di Jawa dan Nusa Tenggara. Kemudian yang hutan sabana itu ada di Nusa Tenggara dan Sulawesi. Kemudian hutan rawa itu ada di Kalimantan dan Papua. Kalau hutan mangrove itu pasti semua wilayah ada. Kalau misalnya memiliki pantai atau laut. Lanjut ya. Nah, tambang. Kalian bisa bacakan? Ya, silakan. Tambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi, layakan, konstruksi, penambangan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Oke, terima kasih. Penyampaian dari Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya, semuanya paham? Oke, kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi Ibu membantu kalian jadi 4 kelompok. Jadi nanti kalian hitung 1 sampai 4 ya. Mulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 1. 2, 2. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sana ya. Ayo, segera sesuai dengan kelompok ini ya. Oke, kita bagikan LKPD-nya ya. Oke, semuanya sudah dapat kan LKPD-nya? Nah, jadi kalian itu mengerjakan yang di bawah ini aja, 1 sampai 4. Nanti kalian itu setelah mengerjakan ini dipresentasikan ke depan. Oke, boleh dimulai ya. Waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan. Dibantu temannya. Ada yang susah nggak? Sudah selesai? Sudah semua? Oke, bisa ajak ya. Berarti dari kelompok 4 duluan. Silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Silakan didengar secara detail. Satu, berkaitan pengertian sumber daya alam menurut pendapatmu.
sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebutkan sumber daya alam yang ada di Indonesia beserta tempat-tempat di mana sumber daya alam tersebut dapat ditemukan. 1. Minyak bumi ditemukan di lepas Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. 2. Batu bata ditemukan di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Serta ditemukan Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. 3. Salam ditemukan di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. 4. Emas ditemukan di Papua, di Kalimantan, Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Yogyakarta. 5. Tembaga ditemukan di Papua serta Sulawesi Selatan dan Jawa. Selain menambah penting dalam mengenalkan serta menjaga seluruh negara berkelanjutan dan untuk menjaga dari pekerjaan yang lebih berlangsung kehidupan. 4. Dari gambar di atas, uraikan penyebab dan akibat dari dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Penyebab dari deforestasi hutan, penggundulan hutan, akibatnya tsunami, longsor, dan banjir. Penyebab dari penambangan batu bara, banyaknya mafia tanah, akibatnya menjadi laut dan danau. Penyebab dari pencemaran perairan laut, membuang sampah sembarangan, akibatnya banjir dan air tercemar. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, silakan bertanya. Tidak ada. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A maju. Yang lain benar kan? Atau uraian pengertian sumber daya alam menurut pendapat Ibu. Alam adalah yang ada di Indonesia yang ini sumber daya alam yang dapat terperoleh. Siapkan sumber daya alam yang ada di Indonesia bisa menemukan mana sumber daya alam yang dapat ditemukan. Ada 4, 2, batu bara, Tenggarong, 3, Riau, dan Bengkulu. 3. Dan jelaskan manfaat sumber daya alam di Indonesia. Minyak bumi dan gas bumi untuk pertahanan dan keamanan negara.
suatu dapur untuk industri dan tidak secara langsung memenuhi hajat hidup orang banyak. 4. Dari gambar di atas, mereka menyatakan akibat dari dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Deforestasi hutan menyebabkan penambangan kekeringan hutan. Penambangan menyebabkan habisnya SDA dan bahan bakar. Pencemaran dalam laut menyebabkan laut berubah, hewan yang kehidupan laut berakhir. Dari salam dan sampai kebutuhan Kelompok 2 maju. Kenapa Menjelaskan kematian yang berdasarkan uraikan kematian sumber daya alam menurut pendapatmu. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidup. 1, 2. Bukan sumber daya alam yang ada di Indonesia bersama tempat-tempat di mana sumber daya alam tersebut dapat ditemukan. Ikan misanan, teman-teman laut, laut merupakan Samudra. Samudra Tropis, Kalimantan, Papua, Sumatera, Utara Sabana, Nusa Tenggara, Sulawesi. Perdagangan Muara Badak. Sebutkan dan jelaskan manfaat sumber daya alam di Indonesia. Memenuhi kebutuhan pangan, memenuhi lapangan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan industri. Dari gambar di atas, uraikan penyebab dan akibat dari dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Nomor 1, deforestasi hutan menjadi alam tidak asli lagi. Nomor 2, penambangan batu bara dan bara. Nomor 3, pencemaran saluran laut. Dalam hewan dalam laut mati, laut menjadi kotor, para nelayan kehilangan mata pencaharian. Sekian kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, mohon segera ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sumber daya alam menurut pendapat. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui: air, hutan, tanah. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: emas, batu bara, dan nikel. Di mana sumber daya alam
minyak, bumi, Tiga, sebutkan dan jelaskan dua sumber daya alam di Indonesia. Hutan lindung ada dan ketiga, sesuatu yang ada di bumi dan dimanfaatkan oleh manusia. Gambar di atas uraikan penyebab dan dari orientasi sumber daya alam. Demonstrasi hutan penyebab penebangan upaya banjir dan tanah longsor, penambangan batu bara menyebabkan pengambilan batu bara yang bertubi, dampaknya udara yang jadi tercemar, pencemaran perairan laut menyebabkan pembuangan sampah ke laut, menyebabkan populasi ikan manis lah. Ada nggak? Dosa. Ya, silakan dulu diberi tepuk tangan. Ngapain ini lu kan? Ya. Ini rezeki ini Dan nomor satu itu mereka menurut pendapat kalian. Kalian sudah mampu mengidentifikasi atau menjabarkan tentang sumber daya alam, pengertian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, kalian juga sudah dapat mengetahui lokasi-lokasi di mana tempatnya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang nomor tiga, kalian sudah dapat menjabarkan manfaat sumber daya alam. Itu sudah sangat detail. Kemudian yang nomor empat, juga sudah bagus, sudah tahu apa saja penyebab dan akibat dari apa ini? Eksploitasi sumber daya alam. Nah, dari pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa simpulkan? Kalian apa? Ya, kalian dapatkan selama belajar pada pagi hari ini. Ya, bilang Informasi tentang sumber daya alam yang harus diperbarui dan tidak. oh, yang tidak dapat diperbarui. Apa? Ada lagi nggak? Ayo, kamu Muhammad Rizky. Manfaat sumber daya alam itu menurut kamu apa? Manfaatnya? Ya tadi kamu jabarkan, ayo apa? Oke, industri. Jadi pada pagi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa potensi sumber daya alam yang di Indonesia itu sangat banyak, sangat kaya, namun pemanfaatannya masih kurang. Oleh karena itu, kalian harus dapat memposisikan kalian sebagai siswa, bagaimana caranya kalian memanfaatkan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan. Oke. Dari penyampaian ibu, apa ada yang mau dipertanyakan lagi? Ada. Apakah kalian senang belajar sumber daya alam? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam pada guru.